Saya Direko Martirendra akan menjelaskan daripada bahan bakar fosil, perubahan iklim, dan pemanasan global. Bahan bakar fosil merupakan sumber energi yang berasal dari fosil-fosil tumbuhan maupun hewan yang ada sejak berjuta-juta tahun, yang kemudian mengalami proses geologi yang kompleks, mulai penguburan, pengempakan, serta pengubahan kimia yang kemudian mengubahnya menjadi bahan bakar fosil. Nah, jenis-jenis bahan bakar fosil yaitu yang pertama, minyak bumi yang merupakan cairan kental berwarna hitam atau coklat yang biasa digunakan untuk kendaraan bermotor, industri, atau pabrik. Kemudian yaitu gas alam yang merupakan campuran gas yang terdiri dari metana, etana, propana, dan butana yang digunakan sebagai bahan bakar untuk memasak, pemanasan maupun pembangkit listrik. Selanjutnya yaitu batu bara adalah padatan yang berwarna hitam atau coklat. Proses pembentukan bahan bakar fosil yaitu meliputi daripada pertama penguburan. Nah, di mana tanaman dan hewan yang hidup jutaan tahun lalu mati dan terkubur di bawah lapisan tanah dan batuan. Proses selanjutnya itu pemampatan. Lapisan tanah dan batuan yang telah menutupi tanaman dan hewan yang mati semakin tebal dan menekan mereka sehingga mereka menjadi lebih padat. Kemudian itu pengubahan kimia, yang dimana pengubahan kimia merupakan proses geologi yang kompleks, termasuk panas, tekanan, dan reaksi kimia, yang kemudian mengubah tanaman dan hewan yang telah mati menjadi bahan bakar fosil. Ada pula dampak daripada penggunaan bahan bakar fosil ini. Yang pertama itu pencemaran udara. Pada pembakaran bahan bakar fosil, kemudian melepaskan gas-gas pencemar udara seperti karbon dioksida, nitrogen oksida, dan sulfur dioksida yang dapat mencemari udara. Nah, selanjutnya itu pemanasan global. Pembakaran bahan bakar fosil melepaskan gas-gas rumah kaca seperti metana dan karbon dioksida yang dapat menyebabkan pemanasan global. Dampak selanjutnya itu pencemaran air. Nah, pada pembakaran bahan bakar fosil ini melepaskan limbah-limbah berbahaya yang dapat mencemari air seperti minyak yang dapat merusak ekosistem daripada air seperti sungai maupun laut. Nah, hal ini juga dapat berpengaruh pada kebutuhan manusia terhadap air. Selanjutnya itu perubahan iklim. Perubahan iklim adalah perubahan rata-rata cuaca selama periode waktu cukup panjang, biasanya beberapa dekade atau lebih. Nah, perubahan iklim ini disebabkan oleh beberapa faktor, dapat berupa aktivitas manusia maupun faktor alam. Selanjutnya yaitu penyebab terjadinya perubahan iklim. Yang pertama yaitu aktivitas manusia, dapat berupa pembakaran bahan bakar fosil, deforestasi, maupun efek dari gas rumah kaca lainnya yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan iklim. Kemudian yaitu faktor alam. Faktor alam dapat disebabkan seperti perubahan aktivitas Selanjutnya itu dampak perubahan iklim. perubahan Yang pertama yaitu kenaikan maupun suhu letusan global. berapi. Perubahan iklim dapat menyebabkan kenaikan suhu global yang dapat berdampak pada ekosistem dan kehidupan manusia. Yang kedua itu perubahan pola cuaca. Perubahan iklim dapat menyebabkan perubahan pola cuaca seperti perubahan musim, perubahan curah hujan, dan perubahan kecepatan angin. Yang ketiga itu kenaikan permukaan laut. Perubahan iklim dapat menyebabkan kenaikan permukaan laut yang dapat berdampak pada daerah pesisir dan pulau-pulau kecil. Dan yang terakhir itu perubahan ekosistem. Perubahan iklim dapat menyebabkan perubahan ekosistem seperti perubahan distribusi spesies, perubahan komposisi spesies, dan perubahan fungsi ekosistem. Cara mengatasi daripada dampak perubahan iklim yang pertama yaitu mengurangi emisi gas rumah kaca dengan cara mengurangi penggunaan bahan bakar fosil serta meningkatkan efisiensi energi dan lebih menggunakan energi terbarukan. Selanjutnya itu melestarikan alam, hutan, karena hutan merupakan salah satu penyerap daripada efek gas rumah kaca. Selanjutnya itu mengembangkan teknologi ramah lingkungan serta
mengajak masyarakat untuk berupaya dalam melestarikan lingkungan sehingga dapat mencegah dan mengatasi daripada dampak perubahan iklim. Selanjutnya yang terakhir yaitu pemanasan global. Pemanasan global adalah kenaikan suhu rata-rata global yang disebabkan oleh peningkatan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer. Gas rumah kaca ini seperti karbon dioksida, nitrogen oksida, dan metana. Penyebab pemanasan global disebabkan oleh aktivitas manusia seperti pembakaran radiasi fosil, inframerah yang dikeluarkan oleh deforestasi, bumi, dan polusi gas rumah kaca lainnya. naiknya suhu. Kemudian peningkatan konsentrasi gas rumah kaca serta efek dari rumah kaca. Penyebab daripada pemanasan global yaitu dapat berupa aktivitas manusia yang dimana seperti melakukan kegiatan pembakaran bahan bakar fosil, deforestasi maupun produksi gas rumah kaca lainnya. Kemudian peningkatan konsentrasi gas rumah kaca. Dan yang ketiga adalah efek daripada rumah kaca yang dimana proses gas rumah kaca menangkap radiasi inframerah yang dikeluarkan oleh bumi dan menyebabkan suhu naik. Kemudian dampak daripada pemanasan global yaitu kenaikan suhu global. Pemanasan global dapat menyebabkan kenaikan suhu global yang dapat berdampak pada ekosistem dan kehidupan manusia. Nah, dampak selanjutnya itu peningkatan permukaan laut, perubahan pola cuaca, serta perubahan ekosistem. Upaya untuk mengatasi daripada dampak pemanasan global yaitu dengan cara mengurangi penggunaan bahan bakar fosil, meningkatkan penggunaan energi terbarukan yang dapat mengurangi emisi gas rumah kaca, kemudian melestarikan alam maupun hutan, kemudian mengembangkan teknologi ramah lingkungan, serta mengajak masyarakat untuk berupaya bersama-sama dalam menjaga lingkungan untuk mencegah daripada terjadinya pemanasan global. Demikian daripada penjelasan bahan bakar fosil, perubahan iklim dan pemanasan global. Saya Miracle Marturia, terima kasih.